Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sepertiga malam, saat kebanyakan manusia terlelap dan dunia seperti berhenti bernafas, ada hamba-hamba yang dipanggil secara diam-diam oleh Allah. Bukan karena mereka paling suci, bukan pula karena hidup mereka tanpa masalah. Justru karena hati mereka sedang lelah, arah hidup terasa kabur, dan doa-doa tak lagi tahu harus pulang kemana. Jika akhir-akhir ini kamu terbangun di sepertiga malam dan merasa hidupmu perlahan berubah, tenang, bisa jadi ini bukan kebetulan. Malam ini, mari kita bicara tentang tahajud, tentang tanda-tanda ketika Allah mulai mengubah arah hidup seseorang tanpa suara, tanpa pengumuman, namun sangat terasa di dalam hati. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, perubahan itu tidak datang dalam bentuk keajaiban besar yang menggetarkan langit. Ia datang pelan, sangat pelan, seperti embun yang jatuh di daun saat malam hampir usai, tidak terdengar, namun nyata. Banyak orang mengira Allah mengubah hidup hambanya dengan cara yang dramatis. Rezeki tiba-tiba melimpah, masalah langsung selesai, hati seketika lapang. Padahal, seringkali Allah memulai perubahan justru dari arah yang paling sunyi, dari malam, dari sepertiga malam, dari tahajud yang awalnya terasa berat, dipaksakan, bahkan penuh kantuk dan air mata. Di titik itulah Allah sedang bekerja. Tahajud bukan sekedar sholat tambahan, ia adalah ruang rahasia, tempat seorang hamba berdiri tanpa topeng, tanpa peran, tanpa perlu terlihat kuat. Di siang hari, kita mungkin mampu tersenyum, kita mampu berkata, "Aku baik-baik saja." Tapi di sepertiga malam, semua kepura-puraan runtuh. Yang tersisa hanya hati yang jujur dan doa yang apa adanya. Ketika seseorang mulai dipanggil untuk bangun di sepertiga malam, seringkali hidupnya sedang berada di persimpangan. Ada yang sedang kehilangan arah, ada yang lelah memikul beban keluarga, ada yang doanya tak kunjung dijawab menurut logika manusia. Ada pula yang merasa imannya naik turun dan hatinya tidak lagi setenang dulu. Allah Maha mengetahui isi hati hambanya, maka ketika dunia terlalu bising untuk mendengar doa, Allah memilih waktu ketika langit seolah lebih dekat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa pada sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia dan berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku kabulkan. Siapa yang meminta, maka aku beri. Siapa yang memohon ampun, maka aku ampuni." Bayangkan itu, di saat manusia lain terlelap, Allah membuka pintunya, bukan untuk semua orang, tapi untuk siapa saja yang mau datang. Di bab pertama ini, pahami satu hal penting. Tanda awal Allah sedang mengubah arah hidupmu bukan selalu terlihat dari luar. Ia justru terasa dari dalam, dari cara pandang baru, dari hal-hal kecil yang sebelumnya tidak kamu perhatikan. Mungkin kamu mulai merasa tidak nyaman dengan kebiasaan lama yang dulu terasa biasa saja. Hati yang dulu tenang saat menunda sholat, kini terasa gelisah. Pembicaraan yang dulu kamu nikmati, kini terasa kosong. Bahkan mungkin, kamu mulai menjaga lisan, bukan karena ingin terlihat baik, tapi karena ada rasa takut kehilangan ketenangan yang baru saja tumbuh di hatimu. Itu bukan kebetulan. Tahajud seringkali menjadi titik balik kesadaran. Saat seseorang berdiri sendirian di hadapan Allah, ia mulai melihat hidupnya dari sudut yang berbeda. Masalah yang tadinya terasa sangat besar, perlahan mengecil, bukan karena masalah itu hilang, tapi karena hati menjadi lebih kuat. Allah tidak selalu mengubah keadaan terlebih dahulu. Seringkali, Allah mengubah hati agar mampu menghadapi keadaan. Di sepertiga malam, doa tidak lagi berbentuk rangkaian kata indah. Ia berubah menjadi bisikan jujur. Kadang hanya tangis, kadang hanya diam, kadang hanya satu kalimat yang diulang-ulang, karena itu saja yang tersisa di dalam dada. Dan justru doa seperti itulah yang paling dekat dengan keikhlasan. Banyak orang bertanya, mengapa setelah tahajud hidupnya tidak langsung berubah?
Mengapa masalah masih ada? Mengapa ujian justru terasa datang bertubi-tubi? Jawabannya sederhana, tapi dalam. Karena perubahan arah hidup bukan berarti jalan menjadi lurus tanpa batu. Perubahan arah berarti Allah sedang membawamu ke tujuan yang berbeda, meski jalannya mungkin lebih terjal di awal. Tahajud melatih satu hal penting, sabar dalam proses, ikhlas dalam penantian, ridho meski belum memahami rencana Allah sepenuhnya. Disinilah letak rahasianya. Orang yang istiqomah tahajud biasanya tidak lagi tergesa-gesa menuntut hasil. Ia mulai belajar percaya. Percaya bahwa Allah tidak pernah salah menempatkan hambanya. Percaya bahwa doa yang belum terkabul bukan ditolak, tapi sedang disiapkan dengan cara yang lebih baik. Mungkin rezekimu belum bertambah, tapi hatimu lebih tenang. Mungkin masalahmu belum selesai, tapi kamu tidak lagi mudah putus asa. Mungkin hidupmu belum berubah secara kasat mata, tapi arah batinmu sudah bergeser. Dan itu jauh lebih berharga. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa Dia bersama orang-orang yang sabar. Bersama bukan sekedar melihat. Bersama artinya membersamai prosesnya, menjaga langkahnya, menguatkan hatinya. Tahajud adalah tanda bahwa Allah mengajakmu berjalan lebih dekat, bukan untuk menjanjikan hidup tanpa ujian, tapi untuk memastikan kamu tidak sendirian saat menjalaninya. Jika di tahun 2026 ini kamu merasa Allah membangunkanmu di sepertiga malam, jangan anggap itu gangguan tidur. Jangan anggap itu kebetulan. Bisa jadi itu adalah undangan paling lembut yang pernah kamu terima. Undangan untuk berubah, undangan untuk pulang, undangan untuk menata ulang arah hidupmu dari dalam keluar. Dan ketika seseorang mulai berjalan lebih jauh di sepertiga malam, ada satu hal yang perlahan berubah, meski jarang disadari. Cara ia memandang ujian hidup. Di titik ini, tahajud tidak lagi sekedar tentang meminta. Tidak lagi hanya tentang berharap masalah segera selesai. Ia berubah menjadi tempat bersandar, tempat mengadu, tempat menerima kenyataan, tanpa harus menyerah pada keadaan. Inilah tanda berikutnya ketika Allah sedang mengubah arah hidupmu. Ujianmu belum tentu berkurang, tapi caramu menghadapinya tidak lagi sama. Dulu, mungkin setiap masalah terasa seperti beban yang menekan dada. Sedikit saja kesulitan datang, hati langsung gelisah, pikiran penuh pertanyaan. Mengapa harus aku? Mengapa belum selesai juga? Mengapa doaku seakan tak didengar? Namun, setelah tahajud menjadi bagian dari malammu, ada ruang baru di dalam hati. Ruang untuk diam sejenak sebelum mengeluh. Ruang untuk menunduk sebelum menyalahkan. Ruang untuk berkata, "Ya Allah, aku tidak mengerti, tapi aku percaya." Dan kalimat sederhana itu adalah tanda kedewasaan iman. Allah tidak selalu menguji untuk menghancurkan. Seringkali, Allah menguji untuk memindahkan seseorang ke tingkat kehidupan yang lebih kuat. Tahajud menjadi bekal batin untuk melewati fase itu. Karena hanya orang yang terbiasa berdiri di hadapan Allah dalam sunyi yang mampu berdiri tegak ketika hidup mengguncang dari segala arah. Di sepertiga malam, seseorang belajar satu pelajaran penting, bahwa tidak semua yang menyakitkan itu buruk. Dan tidak semua yang tertunda itu penolakan. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa Allah mengabulkan doa dengan 3 cara. Dikabulkan saat itu juga, disimpan untuk akhirat, atau digantikan dengan dihindarkannya suatu keburukan. Tapi hanya hati yang tenang yang mampu menerima semua kemungkinan itu, tanpa berprasangka buruk kepada Allah. Tahajud melatih hati untuk husnuzon, berbaik sangka, bahkan saat hidup terasa sempit. Mungkin kamu menyadari, setelah rutin tahajud, kamu tidak lagi mudah meledak, tidak lagi mudah membalas kata-kata yang menyakitkan. Ada jeda sebelum emosi keluar, ada rasa takut untuk melukai. Bukan karena lemah, tapi karena hati sedang dijaga. Itu bukan kamu menjadi berbeda karena keadaan, itu kamu sedang dibentuk. Allah seringkali mengubah arah hidup seseorang dengan memperbaiki reaksinya, bukan situasinya. Karena ketika reaksi berubah,
arah hidup pun ikut bergeser. Ada orang yang doanya belum terjawab bertahun-tahun, tapi hidupnya tetap penuh cahaya. Ada pula yang semua keinginannya terpenuhi, tapi hatinya gelap. Bedanya bukan pada apa yang didapat, tapi pada bagaimana ia memaknai takdir. Tahajud membuat seseorang lebih jujur pada dirinya sendiri. Di malam hari, tidak ada yang bisa ditipu, tidak ada yang bisa disalahkan, tidak ada yang bisa dijadikan tameng. Yang ada hanya hamba dan Tuhannya. Disitulah seseorang mulai memahami bahwa sebagian luka bukan untuk disembuhkan cepat-cepat, tapi untuk mendewasakan. Bahwa sebagian kehilangan bukan untuk diganti segera, tapi untuk mengajarkan keikhlasan yang lebih dalam. Allah berfirman bahwa Dia tidak membebani seseorang melampaui kemampuannya, tapi seringkali kita baru sadar akan kemampuan itu setelah melewati titik terlemah. Tahajud adalah tempat Allah memperlihatkan kekuatan yang tersembunyi di dalam dirimu. Mungkin kamu masih menangis saat sujud. Mungkin dadamu masih sesak saat berdoa. Tapi kini, tangismu berbeda. Tidak lagi penuh protes, melainkan penuh penyerahan. Tidak lagi memaksa, melainkan memohon dengan rendah hati. Dan disitulah perubahan arah hidup bekerja dengan senyap. Orang yang Allah dekatkan dengan tahajud biasanya mulai lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Ia tidak lagi tergesa-gesa. Ia mulai bertanya pada hatinya sebelum melangkah. Ia mulai mengukur bukan hanya untung rugi, tapi juga ridha Allah. Ini adalah tanda penting ketika keputusan hidupmu tidak lagi hanya dipandu oleh emosi, tapi oleh ketenangan. Allah tidak selalu memberi petunjuk dalam bentuk jawaban yang jelas. Kadang Allah memberi petunjuk dalam bentuk rasa tidak nyaman, dalam bentuk kegelisahan saat hendak melakukan sesuatu yang keliru, dalam bentuk ketenangan saat memilih jalan yang berat tapi benar. Tahajud menajamkan kepekaan itu. Jika di fase ini kamu merasa hidupmu berjalan lebih lambat dari orang lain, jangan berkecil hati. Bisa jadi Allah sedang mengatur ulang waktumu. Karena tidak semua yang cepat itu tepat, dan tidak semua yang lambat itu terlambat. Allah Maha tepat waktu. Pada fase ini, perubahan yang terjadi tidak lagi ramai di dalam pikiran, tapi sunyi di dalam sikap. Tidak banyak yang bisa dilihat orang lain, namun sangat terasa oleh diri sendiri. Ada sesuatu yang bergeser pelan, seperti arah angin yang berubah tanpa suara, tapi membuat perahu hidup berjalan ke tujuan yang berbeda. Orang yang mulai akrab dengan tahajud biasanya tidak lagi terlalu sibuk membuktikan apapun kepada manusia. Ia tetap bekerja, tetap berjuang, tetap mengejar yang halal dan baik, namun hatinya tidak lagi haus pengakuan. Pujian terasa biasa, celaan tidak terlalu melukai. Ada jarak sehat antara dirinya dan penilaian manusia. Ini bukan sikap acuh, ini adalah ketenangan. Tahajud menanamkan satu kesadaran penting, bahwa tidak semua hal harus dimenangkan di dunia. Ada pertempuran batin yang cukup diselesaikan antara hamba dan Tuhannya. Ketika seseorang memahami ini, hidup terasa lebih ringan, bukan karena bebannya berkurang, tapi karena ia tidak lagi memikul semuanya sendirian. Di sepertiga malam, seseorang belajar tentang makna cukup. Cukup dalam berharap, cukup dalam mengejar, cukup dalam menyesali masa lalu, cukup dalam merencanakan masa depan. Hatinya mulai berdamai dengan kenyataan bahwa tidak semua keinginan harus segera tercapai untuk membuat hidup berarti. Ada rasa tenang yang lahir dari penyerahan, bukan dari kepemilikan. Mungkin kamu mulai menyadari, hal-hal yang dulu membuatmu cemas kini terasa lebih sederhana. Kekhawatiran tentang rizki, masa depan, atau penilaian orang lain masih ada, tapi tidak lagi menguasai pikiran. Ada batas yang jelas antara usaha dan tawakal, antara ikhtiar dan penyerahan, dan batas itu menjaga jiwamu tetap utuh. Tahajud mengajarkan seni menerima tanpa pasrah, bergerak tanpa gelisah,
berharap tanpa memaksa. Inilah keseimbangan yang jarang dimiliki banyak orang, namun diam-diam tumbuh pada mereka yang setia bangun di sepertiga malam. Di titik ini, seseorang juga mulai lebih selektif dalam hubungan, bukan karena merasa lebih baik, tapi karena hati menjadi lebih peka. Percakapan yang kosong terasa melelahkan, lingkungan yang penuh keluhan terasa menguras. Ia mulai memilih kedekatan yang menenangkan, bukan yang menghebohkan. Ini bukan menarik diri dari dunia, ini menata jarak agar iman tetap bernapas. Allah seringkali mengubah arah hidup dengan mengubah lingkaran terdekat seseorang, bukan dengan memutuskannya sekaligus, tapi dengan menggeser perlahan, membuatmu tidak lagi betah di tempat yang dulu terasa nyaman, membuatmu ingin pulang lebih cepat, membuatmu rindu pada kesendirian yang berkualitas, kesendirian yang tidak sepi, karena Allah hadir di dalamnya. Di sepertiga malam, seseorang mulai melihat dunia dengan ukuran yang berbeda. Keberhasilan tidak lagi diukur dari seberapa banyak yang dimiliki, tapi seberapa tenang hati saat kehilangan. Kebahagiaan tidak lagi dinilai dari tawa yang ramai, tapi dari sujud yang jujur. Dan perubahan ukuran inilah yang sering disalahpahami. Banyak orang mengira hidupnya sedang mundur, padahal ia sedang dimurnikan. Tahajud membersihkan ambisi dari keserakahan, membersihkan mimpi dari keegoisan, menyisakan niat yang lebih lurus, lebih ringan, lebih dekat pada ridha Allah. Di fase ini, doa-doa juga berubah. Kata-katanya mungkin lebih sedikit, tapi maknanya lebih dalam. Tidak lagi panjang daftar permintaan, melainkan pengakuan keterbatasan. Tidak lagi memaksa keadaan, melainkan memohon petunjuk. Dan seringkali, jawaban Allah datang bukan dalam bentuk apa yang diminta, tapi dalam bentuk ketenangan untuk menerima apa yang ada. Ada keindahan yang sunyi di sana. Orang yang mengalami fase ini biasanya menjadi lebih lembut, bukan hanya kepada orang lain, tapi juga kepada dirinya sendiri. Ia tidak lagi terlalu keras menuntut kesempurnaan, tidak lagi menyalahkan dirinya atas masa lalu yang tak bisa diulang. Ia mulai memaafkan dirinya karena tahu Allah Maha Pengampun. Tahajud membuka pintu itu, pintu berdamai dengan diri sendiri. Dan dari sanalah arah hidup benar-benar berubah. Bukan karena dunia menawarkan jalan baru, tapi karena hati tidak lagi tersesat, tidak lagi berjalan dengan mata tertutup oleh ambisi dan ketakutan, tidak lagi mengejar bayangan yang melelahkan. Ia berjalan dengan tenang, meski belum tahu persis kemana langkah berikutnya akan membawa. Karena ia tahu satu hal, selama Allah membersamainya, ia tidak benar-benar tersesat. Di titik ini, seseorang tidak lagi terlalu sibuk bertanya, kapan hidupku berubah? Ia mulai menikmati prosesnya, menjalani hari dengan rasa syukur yang sederhana, menghargai hal-hal kecil, menemukan makna di balik rutinitas. Dan tanpa disadari, hidup yang dulu terasa berat, kini terasa lebih lapang. Bukan karena segalanya menjadi mudah, tapi karena hati telah menemukan tempat pulang. Pada akhirnya, seseorang yang Allah arahkan hidupnya lewat tahajud akan sampai pada satu titik yang sangat sunyi namun sangat kokoh. Titik ketika ia tidak lagi sibuk bertanya tentang hasil, tapi mulai menjaga hubungan. Tidak lagi mengejar kepastian dunia, tapi memelihara kedekatan dengan Allah. Di titik ini, tahajud bukan lagi beban, bukan lagi target, bukan lagi pembuktian. Ia menjadi kebutuhan, seperti nafas bagi hati yang pernah hampir menyerah, seperti air bagi jiwa yang lama kehausan. Mungkin hidupmu belum sepenuhnya berubah, masalah masih ada, tanggung jawab masih berat, hari-hari masih diwarnai lelah. Namun ada satu hal yang berbeda, kamu tidak lagi sendirian menghadapinya. Dan itulah perubahan terbesar yang sering luput disadari manusia. Allah tidak selalu mengangkat beban dari pundak hambanya,
Kadang Allah justru menguatkan punggungnya, tidak selalu menghilangkan luka, tapi mengajarkan cara merawatnya, tidak selalu menjauhkan dari badai, tapi menanamkan keyakinan bahwa kapal ini tidak akan tenggelam. Tahajud adalah salah satu cara Allah menanamkan keyakinan itu. Di sepertiga malam, ketika sujud terasa lebih panjang dan air mata jatuh tanpa diminta, ada sesuatu yang dititipkan Allah ke dalam hatimu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, namun terasa nyata. Ketenangan, keberanian, keyakinan, dan rasa cukup yang tidak bergantung pada keadaan. Orang yang sampai di fase ini biasanya tidak banyak bercerita tentang perubahan hidupnya. Ia tidak sibuk mengumumkan, ia tidak terburu-buru menjelaskan. Ia hanya menjalani hari dengan lebih tenang, lebih jujur, dan lebih sadar. Ia tahu, perubahan sejati tidak selalu perlu disaksikan manusia, cukup Allah yang mengetahui. Dan jika kamu mendengarkan ini sambil mengangguk pelan, sambil menarik nafas lebih dalam dari biasanya, mungkin hatimu sedang berkata jujur bahwa kamu sedang berada di perjalanan ini, bahwa kamu sedang dibimbing, meski jalannya belum sepenuhnya terang. Tenang, cahaya tidak selalu datang sekaligus, kadang ia datang setitik demi setitik, cukup untuk satu langkah ke depan. Allah Maha Lembut dalam menuntun hambanya. Jika di tahun 2026 ini kamu mulai merasa hidupmu diarahkan ulang, jangan takut, jangan merasa tertinggal, jangan membandingkan prosesmu dengan siapapun. Setiap jiwa punya waktunya sendiri. Setiap doa punya jalannya sendiri. Dan sepertiga malam mungkin adalah jalanmu. Sebelum video ini berakhir, izinkan dirimu berhenti sejenak. Tarik napas, letakkan semua beban di hadapan Allah. Tidak perlu kalimat yang sempurna, tidak perlu doa yang panjang, cukup kejujuran. Jika kamu berkenan, tuliskan di kolom komentar satu doa terbaik dari hatimu malam ini. Doa untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk hidup yang sedang kamu jalani. Biarkan doa-doa itu saling menguatkan, saling menjadi saksi, saling mengamini dalam diam. Semoga setiap huruf yang kamu tulis menjadi doa yang didengar, dan semoga Allah mengabulkannya dengan cara yang paling baik menurutnya. Dan jika hatimu merasa tenang berada di sini, jika narasi-narasi seperti ini menemanimu di waktu-waktu sunyi, kami mengajakmu untuk tetap bersama kajian hati. Sebuah ruang untuk menenangkan jiwa, menguatkan iman, dan mengingatkan bahwa setiap hati punya jalan pulang. Dukung channel ini dengan cara sederhana. Ikuti, bagikan, dan hadirkan kajian-kajian ini sebagai teman di sepertiga malammu, agar kita saling menguatkan, saling mengingatkan, dan saling mendoakan dalam perjalanan menuju ridha Allah. Semoga Allah menjaga langkahmu, menenangkan hatimu, dan mengarahkan hidupmu ke arah yang terbaik, meski jalannya pelan, meski prosesnya panjang. Karena selama kamu masih dipanggil di sepertiga malam, harapan itu belum pernah pergi.